Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Yuskominfo Kota Bandung dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Ciaurgelis dan tepatnya di lapangan Bailey. Dan podcast kali ini cukup berbeda dengan podcast sebelumnya. Nah, ada apa sih acara hari ini yang sedang berlangsung? Mungkin langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Sampurasun Bapak-Bapak. Rampes, Damang. Alhamdulillah Damang, iya. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya, mungkin dari mulai Bapak ya memperkenalkan diri juga gitu, silahkan. Hatur nuhun Teh Cinta. Baik. Saya pengen nyapa dulu, kebetulan ada warga Ciaurgelis. Assalamualaikum warga Gelis. Sampurasun. Meskipun jam 12 baru makan siang tapi semangatnya masih luar biasa. Biasanya ngantuk ya Pak ya. Betul, berat biasanya kalau setelah makan. Hatur nuhun atas kesempatan. Nama saya Nugi Sobarna, kebetulan hari ini ada kegiatan tahap ketiga penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat. Kebetulan kami mewakili dari perwakilan tim penilai dari Provinsi Jawa Barat yang sekarang tinggal 3 kontestan yang masuk di tahapan penilaian lapangan. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan di Kabupaten Kota Bekasi. Jadi ada 3 yang masuk dalam tahapan terakhir kegiatan ini. Ada Kota Bekasi, kemarin kami Kota Cimahi, dan sekarang yang terakhir Kota Bandung. Dan insya Allah dalam waktu dekat di hari Kamis langsung kami akan umumkan mana saja memang kelurahan yang masuk ke 1, 2, 3-nya. Kalau lebih seperti itu Teh perkenalannya. Hatur nuhun. Hatur nuhun Bapak atas kesempatannya dan pastinya sudah menyempatkan waktu ya untuk berbincang-bincang bareng kami. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Lurah, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ya warga Kota Bandung. Saya izin menyapa dulu warga masyarakat kami Kelurahan Ciaurgelis yang luar biasa. Terima kasih ya sudah menyambut tim penilai lomba kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat. Wilujeng sumbing juga buat pimpinan kami Bapak Asda, ya Pak Kabag, Pak Camat Cibenying Kaler. Memperkenalkan nama saya Agi Koswara selaku Lurah Ciaurgelis Kecamatan Cibenying Kaler Kota Bandung. Itu mungkin Teh Cynthia. Mangga. Hatur nuhun Bapak, mungkin bisa dilanjut Bapak Andri ya. Bapak Asep, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Asep Gunawan. Saya pelaku usaha lukis limbah sablon. Dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rula dan jajarannya yang telah mengapresiasi karya saya. Dan terima kasih kepada kunjungannya, kepada para tamu, para juri. Baik. Ya, terima kasih Bapak, dilanjutkan. Sudah ada? Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya pemilik Mata Hati Kreasi Nusantara dari yang ngolah bonggol jagung. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dukungan dari teman-teman di kelurahan, khususnya Pak Lurah. Terima kasih karena sebenarnya usaha saya belum menghasilkan uang. Masih berusaha terus. Jadi terima kasih sudah dicemplungin di teman-teman UKM di Ciaurgelis. Jadi saya bisa belajar untuk dapat uang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Denny, mewakili Ketua Kampung Wisata Sablon. Kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Lurah serta jajarannya perihal acara ini, sehingga kampung kami menjadi meriah dan menjadi semangat kembali
bagi para pelaku usaha kami di Kampung Wisata Sablon ini. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparannya dan tepuk tangan juga dong Bapak Ibu untuk narasumber yang telah hadir di depan kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke topik podcastnya, Bapak Lurah nih mohon bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Cihaur Gelis. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk profil di Kelurahan Cihaurgelis ini gambaran umumnya ya. Di Kelurahan Cihaurgelis ini mempunyai luas wilayah seluas 74,5 hektar dengan jumlah penduduk 10.866 jiwa dan jumlah RT 68 RT dan jumlah RW 12 RW gitu. Itu sedikit gambaran umum dari profil Kelurahan Cihaurgelis. Baik, terima kasih Bapak. Kalau mata pencahariannya Pak, mayoritas apa nih Pak penduduk di sini? Kalau mayoritas ya ini usaha. Bu. Usaha ya Pak ya, wira Makanya swasta ini mungkin. kami di sini saya merasa berbangga diri karena di sini memiliki warga masyarakat yang kreatif, yang inovatif sehingga bisa mempunyai kampung wisata sablon ya gitu ya. Jadi kampung wisata Sablon ini sangat berdampak kepada warga masyarakat sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat lokal, warga masyarakat sekitar sehingga mengurangi tingkat pengangguran lah di wilayah kami di Kelurahan Cihaurgelis. Nah inilah para pelaku utama UMKM ini yang mempunyai usaha kreatif, inovatif. Bayangkan saja ini dari Pak Asep, limbah yang konotasinya negatif ya, yang dibuang, tapi beliau bisa menjadi lukisan gitu ya. Nah ini bonggol jagung juga sama, ini limbah bonggol jagung bisa menghasilkan produk seperti furniture ya. Nanti ada tas, meja, kursi, jam dinding, gitar ada juga gitu ya. Makanya nanti mau disurvei oleh tim penilai ke lapangan. Termasuk beliau juga dari KWS ya, Sablon, ini dari bidang pembuatan pakaian gitu ya. Nah ini makanya kami dari pemerintah akan terus mendorong terkait produk mereka gitu ya supaya nanti dari daya promosinya, jualnya itu akan lebih meningkat gitu ya. Berarti luar biasa, berarti potensi kewilayahan yang ada di Kelurahan Cihaurgelis ini banyak sekali ya Pak, apalagi UMKM-nya. Nah mungkin stand-stand yang di sini juga ini UMKM-nya ya Pak ya? UMKM Cihaurgelis ini. Termasuk itu, yang ini ya, yang di depan saya itu ya? lukisan yang itu gedung sate ini hasil lukisan beliau ini. Wah luar biasa Bapak, baik terima kasih. Nah Bapak Nugi nih, ya tentang penilaian klarifikasi lomba kelurahan tingkat provinsi tahun 2024 ya Pak ya. Ini diadakannya berapa kali, lalu apa saja Pak yang dilombakan? Baik, atur nuhun teh. Ini adalah amanat dari Permendagri 81 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Jadi memang setiap tahunnya pemerintah provinsi itu mengadakan evaluasi. Sebetulnya evaluasi itu ada beberapa hal, hanya saja memang salah satunya adalah terkait dengan lomba desa dan kelurahan. Kenapa harus ada perlombaan? Jadi dilaksanakan lomba karena memang kita mengevaluasi untuk bisa meningkatkan kualitas kinerja. Pada saatnya ada pelaksanaan lomba, berarti kan satu kelurahan dengan kelurahan lain atau desa dengan desa lain itu bisa saling melihat apa aja sih yang sudah dilakukan kelurahan yang lain gitu kan. Dan akhirnya bisa saling niru. Meniru itu bukan konotasi negatif, tapi meniru untuk positif perkembangan. Jadi kami laksanakan setiap tahun dan lomba ini tidak hanya selesai di tingkat provinsi saja. Nanti setelah misalnya ya teh ya, ini Pak Lurah nih masuk ke nasional, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Amin gitu ya yang kencang. Kalau memang hasil penilaiannya baik dan memang sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan dari sisi instrumen penilaiannya, ini kami akan bawa ke tingkat nasional. Dan ini sekali lagi tepuk tangan bahwa tahun kemarin Kota Bandung juga di nasional mendapatkan juara kedua di tingkat nasional yaitu Kelurahan Sukamiskin. Sepertinya Kota Bandung masih penasaran, ada Pasisten, ada Pak Kabag, masih penasaran di nasional. Kemarin kalah oleh Kelurahan Pegangsaan Kota Jakarta. Mungkin ya Bapak Ibu masih mungkin penilaian belum selesai apabila memang nanti karena tadi ada 3 kontestan yang tinggal nanti kami akan urutkan mana juara pertama sampai ketiga. Juara pertama saja nanti kita akan bawa ke nasional dan ini mudah-mudahan yang terbaik lah. Jadi
Kalau memang nanti dari Kota Bandung, ya mudah-mudahan kami juga di provinsi penasaran teh untuk bisa jadi juara satu. Kalau desa sudah pernah 2022 itu desa Cibiruetan menjadi juara satu tingkat nasional. Nah ini mudah-mudahan nih kalau memang Pak Lurah ini ada rezekinya masuk ke nasional dan bisa mewakili kami. Jadi nggak selesai sampai provinsi saja, di nasional nanti akan bertarung dengan provinsi-provinsi yang memang luar biasa lah gitu. Kalau lebih seperti itu. Teh. Baik, Atur terima nuhun. kasih. Nah, tadi berbicara yang bisa diharapkan katanya. Lalu apa aja sih Pak penilaiannya itu? Jadi penilaiannya ini paket lengkap lah istilahnya. Kalau saya lihat di kelurahan itu ada dari sisi pemerintahannya. Jadi pemerintah itu terkait dengan pelayanan kepada warga masyarakat. Jumlah penduduk di sini hampir 10.000 kalau tidak salah saya lihat di profilnya. Tapi saya lihat tadi ada beberapa inovasi yang memang digunakan. Karena kan sekarang yang namanya pemerintah, yang namanya pelayanan kepada warga masyarakat itu sudah berkurang teh. Yang namanya harus bertemu dengan aparatur pemerintah. Jadi pelayanan yang baik itu warga itu sudah tidak perlu lagi banyak harus hadir di kelurahan, kurang lebih seperti itu. Dan tadi saya lihat ada yang namanya Epagelis. Tadi itu saya lihat memang pelayanan berbasis digital menggunakan memaksimalkan WhatsApp. Jadi tadi saya sudah juga coba, itu luar biasa dan juga pelayanan itu cepat. Jadi ada maksimal waktu yang memang harus diselesaikan setiap dari pelayanan kepada warga masyarakat. Yang kedua terkait dengan kewilayahan, kita melihat bahwa penilaian itu kepada apa yang sudah dilakukan dari sisi kewilayahannya. Dan yang ketiga dari sisi kemasyarakatannya. Jangan sampai memang kalau di desa ini sudah agak bergeser, banyak ini desa ya Teh ya. Kelurahan pun jangan sampai hilang yang namanya kegotong royongan, kerukunan. Tahun 2022 Bekasi masuk ke juara kedua tingkat nasional. Itu apa yang menjadi nilai plus dari Bekasi bisa menjadi juara nasional di pusat? Itu karena masih bisa mempertahankan yang namanya kerukunan antar warga. Jadi saya lihat ada jadwal siskamlingnya itu di situ namanya itu ada Dokter Anu gitu. Jadi orang-orang yang memang dari sisi mungkin kehidupannya cukup luar biasa, tapi masih mau bergaul, masih mau untuk mengikuti. Dan ini memang hasil apa? Hasil dari pemerintahan yang berjalan. Jadi Pak Lurahnya bisa terus mempertahankan kerukunan yang ada di meskipun yang namanya Bekasi itu di wilayah metropolitan kan gitu ya. Biasanya kan udah saling cuek antar warga. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan Pak Lurah juga bisa mempertahankan hal tersebut. Meskipun Bandung ini termasuk juga wilayah metropolitan, tapi yang namanya kerukunan antar warga itu masih bisa dipertahankan. Dan saya melihat ini sisi yang positif. Saya lihat tadi adat istiadat anak-anak yang bisa tari jaipong, pencak silat dan lain sebagainya. Ini masih luar biasa dipertahankan dan saya acukan jempol. Kalau ada 4 jempol di saya jempol semua aja. Kalau seperti itu Teh. Atur nuhun. Baik, terima kasih. Jadi memang dari warganya juga ada penilaian ya, entah itu dari kerukunan, solidnya, itu luar biasa, benar-benar paket lengkap ya. Baik, nah sekarang saya beralih ke Kampung Wisata Sablon untuk Kang Denny ya. Baik, nah ini di Ciaur Gelis terdapat kawasan Kampung Wisata Sablon. Mohon bisa diceritakan bagaimana ini awalnya bisa menjadi Kampung Wisata Sablon. Baik, terima kasih. Jadi terciptanya Kampung Wisata Sablon ini karena ada gagasan-gagasan dari para pelopor-pelopor pelaku di sablon. Nah, kita dengan para pelopor ini membuat satu kelompok bagaimana caranya supaya tetap terjalin silaturahmi antar para pelaku usaha dan bercerita tentang perkembangan ekonomi gitu ya, masalah produk-produk kita untuk bisa mencapai perluasan gitu, perluasan ekonomi gitu. Nah di sini para pelaku usaha ini notabene memang berbasis jasa ya, jasa yang para pelaku ini lebih menerima kerjaan dari vendor-vendor lain. Nah, di sini mungkin di tahun saya sekarang ini saya ingin menciptakan satu produk yang yang terlahir dari para pelaku usaha ini dengan cara offline, penjualannya secara offline dan online
gitu. Kemudian Kampung Wisata Sablon ini memang pelopor ya teh, pelopor sablon dari tahun 80 hingga sekarang. Karena terlahir produk-produk seperti clothing, distro, produk-produk yang notabene anak muda pakai sekarang tuh terlahirnya di sini teh gitu. Namun memang di sini kita fokusnya lebih ke produsen. Jadi untuk marketnya itu agak kurang greget gitu teh ya. Mungkin nah disinilah PR kita sebagai pengurus bagaimana caranya sekarang ini bisa menjual produk-produk hasil dari para pelaku usaha gitu teh. Gini tuh. Berarti memang untuk pemasarannya sendiri melalui media sosial ya? Betul. Instagram Media sosial. atau Instagram. apa namanya? Mungkin bisa di-spill untuk biar warga Bandungnya tahu. Instagramnya adalah KWS_Bandung. KWS_Bandung Bandung ya. Jadi Jangan lupa ya di follow Ibu Bapak. di follow, di like juga dan dibantu promosikan pastinya ya, biar makin berkembang dan maju pastinya. Siap. Baik. Selanjutnya saya beralih kepada Bapak Asep Gunawan. Ya, Bapak di sini juga selaku lukisan sablon ya Pak. Betul, betul. Nah ini bagaimana Pak? Apakah Bapak sendiri sebagai penggagas utamanya atau bagaimana? Ya, awalnya kan beberapa tahun yang lalu itu kan ada kita mengalami dari segi usaha itu mengalami stuck gitu ya, karena ada masa Covid itu ya. Saya berpikir usaha sablon itu kan di kampung kami itu banyak ya. Cuman banyak sisa-sisa cat yang terbengkalai, hampir terbuang gitu. Ini saya coba berpikir mau diapain ini cat gitu. Akhirnya karena saya punya background atau bakat seni lukis, akhirnya saya mencoba mengutak-atik ke dalam sebuah lukisan. Nah, dari sana dari mulut ke mulut disampaikan, akhirnya ada beberapa yang merespon, ada yang membeli juga gitu. Dan termasuk respon dari Pak Lurah. Untuk itu ya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Lurah yang telah merespon karya saya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk pemasarannya sendiri Pak, apakah sama dengan media Pemasaran, sosial juga? betul, sama lewat medsos juga. Ya teman ke teman juga ya. Dan saya mendapatkan pelanggan utama itu dari medsos justru. Oke, baik, inspirasinya mungkin ya Pak ya. Betul. Baik, dan mungkin warga Cihaur Gelis juga udah pada tahu ya tentang lukisan sablon ini. Betul. Gitu, baik, terima kasih. Saya selanjutnya beralih ke Bapak Andri ya, betul? Bapak ini UMKM di bidang bonggol jagung. Nah itu bagaimana Bapak? Karena UMKM seperti ini masih jarang yang tahu juga nih Pak. Ini bagaimana juga nih awalnya? Iya, ini memang pertama di dunia, Mbak. Wow, luar biasa. Dapat inspirasi dari mana ini Pak? Ya, jadi sebenarnya saya sehari-hari dosen. Oke, baik. Jadi tugas saya salah satunya itu penelitian. Nah sekarang 2019 penelitian saya tuh harus masuk komersialisasi. Nah jadi saya punya kesempatan di sini untuk komersialisasi. Baik. Jadi itu sih sebenarnya. Baik, sejak kapan Pak? Kalau industrinya baru 2019, tapi kalau penelitiannya udah dari 2002. Sudah dari 2002 ya penelitian. Bapak sendiri ya atau ada tim juga? Ya saya sendiri dan teman-teman. Luar biasa sekali, baik. Tolong beri tepuk tangan dong wargi Cihaur Gelis nih kepada para pelaku UMKM dan pastinya Bapak Lurah juga nih pastinya yang sudah mensupport. Nah terakhir nih untuk Bapak Lurah, harapan Pak dengan adanya beberapa UMKM yang ada di Kelurahan Cihaur Gelis ini dan bagaimana cara mengembangkannya? Silahkan Pak. Ya harapannya sangat maju, harapannya sangat maju dan berkembang gitu ya. Makanya upaya kami dari pemerintah di Kelurahan Cihaur Gelis ya ikut memamerkan, ikut memperjualbelikan produk-produk unggulan di UMKM Cihaur Gelis. Karena kami juga mempunyai inovasi yaitu GAMIS, Galeri Mini UMKM Cihaur Gelis. Jadi segala produk atau produk UMKM Cihaur Gelis nanti disimpan, ditampilkan di kelurahan. Jadi nanti di kelurahan ada galeri mini ya kan,
Nah itu salah satu bentuk upaya kami untuk mendorong, membantu para pelaku UMKM. Kan cara pemasarannya bukan di medsos saja. Karena di kelurahan itu kan ada warga masyarakat dari mana yang datang bisa melihat ke display. Betul. Jadi pasti tanya-tanya, oh Iya, ini produk ini apa, produk betul. apa, ini apa. Nah Iya. itu kan membantu juga terhadap para pelaku UMKM yang ada di Ciaur Gelis. Mudah-mudahan saya doakan semoga lebih maju berkembang baik dari segi produksinya maupun dari segi pendapatannya. Baik, amin. Terima kasih. Nah, terakhir nih harapan dari Pak Nugi juga nih untuk acara ini dan Kelurahan Cihaur Gelis. Silakan. Baik, hatur nuhun teh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah untuk harapannya. Kalau kami dari provinsi memang kita mendapatkan perwakilan kami nanti di pusat. Ini khusus untuk lombanya ya teh ya. Jadi memang kami di nasional ini mudah-mudahan siapapun nanti yang memang akan mewakili kami ini menjadi juara lah di tingkat nasional. Amin. Kalau Yuk, seperti beri itu. tepuk tangan dan berdoa juga ya warga Cihaur Gelis pastinya biar jadi pemenang Dan nih. yang terpenting mungkin teh, yang terpenting adalah tidak hanya lombanya saja, tapi kinerja dari Pak Lurah ini tetap bisa dipertahankan. Jadi Betul, tidak betul. hanya kegiatan lomba ini saja, tapi Iya. untuk kesehariannya memang berlaku seperti itu. Karena ini sangat luar biasa, apalagi saya rasa ini adalah Pak Lurah yang hadir di warganya, Iya. kurang lebih seperti itulah secara singkat. Baik itu dari sisi budayanya, terus masuk juga dari sisi ekonominya. Ini sangat luar biasa. Mungkin seperti itu teh. Baik, terima kasih. Karena yang tadi saya lihat pun dari rangkaian acara tuh budaya juga dipertunjukkan ya Pak ya, diperlihatkan dari mulai jaipong, seni ini, seni itu tadi. Wah, ini cukup lengkap sekali ya. Ini mohon maaf tadi memang potensinya yang ada di sini Pak. Yang ada di sini juga ya, jadi keseniannya juga luar biasa sangat maju. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya, sudah berbagi informasi dan berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Semoga kelurahan yang lain bisa mengikuti nih, betul, kegiatan positif yang ada di Kelurahan Cihaur Gelis. Dan pastinya Kelurahan Cihaur Gelis bisa mendapatkan nilai yang luar biasa ya dan bisa menjadi perwakilan. Pastinya nih, tolong dibantu juga Kang Nugi ya. Baik, pada ketawa, ya itu teh katanya gitu. Ibu ketuanya di sana. Tolong dibantu cina gitu. Baik, hatur nuhun ya Bapak-Bapak. Iya. Warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.